Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Power Breakfast hadir untuk Anda. Tema kita pagi ini, narasumber kita pagi ini adalah sosok yang sudah sangat berpengalaman ya. Banyak sekali pengalaman. Beliau adalah Profesor Dr. Hamid Awaludin yang memiliki banyak pengalaman. Beliau pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 20 Oktober hingga 2004 ya, hingga 8 Mei 2007. Nah, Profesor Hamid Awaludin juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia pada tahun 2008. Pernah juga menjadi anggota KPU. Dan peran penting lainnya adalah di balik Damai Indonesia dan GAM. Ketika itu mendampingi Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala di Helsinki. Nah, banyak sekali prestasi dan juga perjalanan karir sosok Profesor Hamid Awaludin ini. Saya langsung sapa dan nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Selamat pagi Prof. Hamid Awaludin. Pagi, Salam sehat ya Prof. sehat. Alhamdulillah. Prof bisa buka kamera handphonenya Prof, biar masyarakat juga bisa melihat Profesor Ini Hamid Awaludin. udah kebuka kan? Sudah terbuka. Iya, Oke. udah terbuka. Oke, sudah terbuka, baik. Agak telat kami berarti di sini, Prof ya. Oke, Prof. Eh, Sehat ya, Prof? Sehat, sehat. Saya ini kan malam sore waktu. Prof Halo? masih di Amerika ya, Prof? Masih Masih di ya. Amerika. Oke. Prof, dulu kita sering ketemu ketika liputan di KPU, Prof. Oh gitu ya. Oke, Prof, di Amerika ada tugas atau mengajar atau apa, Prof, di sana, Prof? Jalan saja. Jalan saja, Prof. Jalan. Ya. Ya, jalan saja. Ah, Oke, bagaimana suasana di Amerika, Prof, di masa pandemi seperti sekarang? Berbagi cerita sedikit boleh ya, Prof? Oh iya, kita pergi vaksin. Mm-mm. Tidak ribet masalahnya, tidak panjang yang isian formulirnya, Heeh. tidak banyak pertanyaan. Begitu selesai langsung dikasih kartu, ya. Kita hanya datang ke toko obat, Iya. berdiri sebentar, terus isi 6 pertanyaan selesai, langsung disuntik. Kemudian 15 menit disuruh duduk. Mm-mm. Begitu tidak ada apa-apa, tidak ada efek samping, langsung dikasih kartunya. Sudah. Iya. Sangat simpel dan sangat praktis ya, Prof. Praktis. Baik. Makanya tingkat jumlah populasi yang divaksin besar sekali kan, karena tidak ribet urusannya. Ya. Oke, Prof, saya juga perlu sampaikan permohonan maaf ya kepada pendengar jika audionya kurang begitu baik karena memang Prof. Hamid Awaludin saat ini masih ada di Amerika dan sinyalnya juga kurang begitu bagus ya. Mohon dimaklumi saja, tapi mudah-mudahan lebih banyak bagusnya, Prof ya. Dan ada delay. Oke, Saya sih baik. dengar Anda bagus banget. Alhamdulillah jika demikian, Prof. Baik, Prof, kemarin kan peringatan 911 ya, Prof ya. Suasananya seperti apa, Prof, di sana, Prof? Ya. Oh iya, saya persis di airport dari Minneapolis menuju Los Angeles. Pada saat jam 9 pagi itu, jam 8.30, kira-kira, mungkin sekitar jam 8 ya, di airport itu semua orang disuruh berdiri mengheningkan cipta. Di airport. Diumumkan bahwa ini commemoration for 911, 20 tahun silam. Jadi semua hening suasana seketika airport. Kita semua berdiri mengheningkan cipta. Jadi kalau di airport saja begitu, berarti di luar airport juga sama kan? Iya. Jadi rakyat Amerika menganggap bahwa ini masalah besar sekali sehingga setiap momen itu mereka peringati dengan cara khidmat, mengheningkan cipta ya di airport pagi-pagi. Ya.
Jadi memang tragedi kemanusiaan yang akan selalu dikenang sepanjang masa oleh Amerika dan dunia tentunya, Prof ya. Betul, betul, betul sekali, betul sekali. Ya, Ah, ah. baik. Prof, di Amerika atau di Indonesia, adakah kebiasaan yang berbeda, Prof? Mulai dari pagi ya, kita mengawali aktivitas pagi hari, Prof. Saya kalau di Indonesia tiap pagi saya jogging, Hmm. pagi jogging 1,5 jam. Setelah itu saya pulang ke rumah, angkat beban, Hmm. ya, kemudian beraktivitas setelah itu. Ya, Sore saya yoga hmm. kalau di Indonesia. Oke. Selama ini 3 minggu saya di Amerika, tidak mengenal pagi, tidak mengenal sore, tidak mengenal malam, ya saya jalan terus, jalan kaki. Oke. Kalau sarapannya, Prof, ada yang berbeda tidak, Prof? Sarapan pagi biasanya kan kopi begitu Jalan ya. kaki kan? Hmm. Ya, ya, teh. Saya nggak minum kopi, saya minum teh. Di sini saya makan apa itu kebiasaan saya waktu masih mahasiswa di Amerika, Hmm. makan kompleks dengan susu ya. Ya. Kalau pagi, ya, kalau siang ya macam-macam saya makan. Hmm. Ya. Tapi pagi pasti saya rutin setelah sarapan saya buka internet, lihat berita di Kompas dan Detikcom, ya apa yang terjadi di Republik Indonesia. Hmm. Ah. Ya. Jadi itu sarapan informasi untuk update kondisi di Indonesia, Prof ya. Saya baru ingat Prof pernah kuliah di Amerika, jadi kemungkinan ini juga napak tilas ya, Prof ya. Sekaligus ketemu teman-teman kuliah dulu ya, Enggak, Prof. kebetulan saya enggak ke Washington. Saya di pantai barat sekarang, Oh, oke. di Los Angeles. Ya, ya, ya. Ya, teman-teman saya yang lama sebenarnya nungguin saya di sana di pantai timur, tapi kali ini saya nggak ke sana. Saya tuh menarik ya. Ada teman saya Hmm. orang Amerika, saya sudah 35 tahun berteman sampai sekarang masih dekat sekali. Ya. Orang Amerika. Hmm. Ya, jadi Pertama kali saya tiba di Amerika, hmm. dia sudah menjadi teman saya, dan kemanapun saya pergi, kemanapun dia pergi, beradas, kami selalu bersilaturahmi melalui telepon atau email. Jadi pertemanan saya dengan teman-teman lama saya di Amerika berlanjut sampai sekarang. Masih terjaga dengan baik ya, Prof. Masih terjaga dengan baik silaturahmi saya. Iya. Rencana Makanya ada berapa orang lama, Prof, mengatakan, di saya mungkin Oktober ya baru balik. Oktober? Baru balik. Ya. Oke, baik. Oktober baru kembali dan memulai aktivitas rutinitas biasanya, Prof ya. Prof masih ngajar atau Ya, enggak, Prof, insya di Allah. Indonesia, Prof? Masih saya tiap Masih ya? melalui Zoom sekarang kan. Ya. Oh, sampai Mengajar, sekarang juga aktif masih saya bisa. mengajar. Hmm. Masih saya semester ini ngajar 5 mata kuliah. Masih Ya. ngajar. Ya. Prof, dunia Saya senang mengajar kok. sekarang sedang mengajar. Senang mengajar. Ya, 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 ya. Karena mengajar itu kan menantang kita membaca Ya. ya. Sehingga sebab saya kalau mengajar harus siap, tidak sekedar menjalankan kewajiban, tapi saya siapkan betul dengan contoh-contoh apa yang terjadi current issues gitu. Ya, betul. Ya. Prof nggak tertarik terjun ke politik, Prof? Memang dari dulu enggak pernah kan saya terjun di politik. Dari dulu saya enggak pernah. Saya mematok diri saya ya akademisi aja. Iya. Akademisi. Nah, Lebih senang juga nyaman saya jadi sebagai akademisi. akademisi. Memang dunia saya di situ. Hmm. Ya, dunia saya memang di situ. Kan banyak teman-teman Prof yang juga terjun ke politik pada akhirnya, Prof. Oh banyak, pada umumnya teman saya di Indonesia itu di politik ya. Dan mungkin karena saya tidak ikut dalam politik, saya. Ya. Oke, baik. Prof, kita kembali ke Indonesia dulu nih, Prof. Kondisi Ya. di Indonesia ya, Prof ya. Kita cukup prihatin karena beberapa hari yang lalu lapas kelas 1 di Tangerang terbakar dan sebanyak lebih dari 40 orang.
narapidana warga binaan meninggal dunia. Prof, apakah problem lapas kita ketika Prof menjabat 43 sebagai ya sekarang. betul, ketika Prof menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM dan sekarang kondisinya masih tetap sama, Prof, problemnya, Prof? Oh, tentu jauh bedanya. Overpopulasi sekarang sudah 400%. Ya, karena sejalan dengan pertumbuhan penduduk kita kan. Nah, di sini saya ingin tekankan ya, seringkali orang mencibiri dan menolak anggapan bahwa kalau ada masalah di lapas, selalu overpopulasi yang disalahkan. Saya ingin tekankan bahwa hulu masalah lapas itu adalah overpopulasi dari zaman ke zaman. Mengapa sekarang ini semakin banyak kejadian? Karena terjadi pembengkakan angka narapidana semakin tinggi. Ya, itu dulu pertama ya. Dan kalau Anda melihat kontribusi terbesar pembengkakan angka narapidana itu datang dari satu sektor kejahatan, yakni narkoba. Narkoba yang membuat angka itu melaju semakin tak terkendali. Nah, 2 hari lalu saya menuliskan di Kompas, kalau saya nggak salah judulnya mengubah politik hukum kita. Jadi saya bilang, berapapun penjara, berapapun lapas dan rutan dibangun, tetap tidak bisa. Karena populasi. Nah, apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya harus mengubah politik hukum. Ya, kalau perlu, ya, kasih alternatif hukuman, jangan hukuman badan melulu. Misalnya gini, untuk kejahatan tertentu yang ringan, tidak perlu masukkan lapas atau rutan. Cukup dengan ganti kerja sosial. Terus ada yang mengatakan, oh kerja sosial tidak ada efek jerahnya. Justru lebih tinggi. Ya kan? Ya kan? Dari kalau dia masuk penjara kan begitu masuk tidak ada orang lagi yang lihat kan. Jadi kalau dia kerja sosial misalnya memberi bantuan apa gitu loh untuk kehidupan masyarakat, kan kelihatan bahwa oh ini orang yang bersalah. Nah, jadi yang saya katakan kalau mau harus ada penyelesaian di hulunya. Oke, Prof, kalau tadi disebutkan bahwa sebetulnya kalau pembenahan lapas itu kan bukan hanya satu sektor saja, tapi banyak. Ketika orang mengatakan bahwa ya ini butuh political will juga loh, tapi bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari DPR ya, Prof. Karena ketika terjadi sesuatu, terjadi masalah yang begitu besar, tragedi kemanusiaan, pasti ujung-ujungnya menteri disuruh mundur karena dianggap tidak mampu untuk menangani. Nah, pandangan-pandangan seperti itu menurut Prof, apakah sudah tepat, Prof? Saya kira tidak perlu seperti itu. Karena masalahnya lapas ini adalah masalah klasik overpopulasi. Ya, tidak ada caranya, hanya 2. Ya, politik hukum kita harus berubah. Menegakkan hukum tidak identik dengan balas dendam. Menegakkan hukum tidak identik dengan memenjarakan. Kasih alternatif lain, hukuman alternatif. Kedua, kalau saya akan mengambil kebijakan bahwa narapidana tertentu, misalnya wanita, punya bayi di luar, anak-anak, orang tua yang sudah sepuh banget, kemudian narapidana yang memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, setelah menjalani sekian persen, hukumannya keluarkan sajalah, kembalikan ke pembinaannya kepada keluarga. Ya, nah, itu semua adalah cara. Hanya memang kalau ini ditempuh, pasti tidak populer, banyak yang protes. Tetapi hanya ini caranya, menanggulangi pembengkakan populasi. Karena begini ya, ketika saat narapidana masuk penjara, orang tidak lihat apa yang ada di dalam. Tidak mungkin ada pembinaan di dalam. Dengan jumlah populasi yang tidak rasional lagi antara ketersediaan tempat dan jumlah pegawai yang menanganinya. Itu lebih tidak manusiawi lagi. Kalau dibiarkan berkembang terus, berdesak-desakan. Misalnya,
kapasitas lapas 600, dihuni 2.700, gimana Anda bisa membayangkan? Ya kan? Ya. Pasti soal waktu mereka akan memberontak, mereka akan membakar, macam-macam. Dan tidak mungkin ada pola pembinaan bisa dilakukan oleh negara dengan tingkat hunian yang sudah tidak rasional. Tidak mungkin. Jadi nonsen kalau ada pembinaan itu. Tidak mungkin. Hulunya ada di over kapasitas. Ya. Bagaimana dengan pembangunan lapas baru, Prof? Sekali lagi saya katakan, berapapun lapas dibangun tetap tidak bisa mengikuti laju pertumbuhan. Karena hulunya kan di laju pertumbuhan penduduk. Ya kan? Ya. Itu. Ya. Tidak menyelesaikan, itu hanya menyelesaikan masalah jangka pendek. Bukan jangka panjang. Oke. Kalau mau, politik hukum yang harus berubah. Tidak semua kejahatan itu harus dihukum dengan hukuman badan. Itu prinsip utama itu. Nah, yang terjadi sekarang dengan mudah kita penjarakan orang. Contoh nih, Undang-Undang Narkotik mengatakan penyalahgunaan atau pemakaian kan cukup rehabilitasi kan? Ya. Tapi nyatanya sekarang dikirim ke lapas. Tiba di lapas bukannya semakin baik, bahkan semakin menjadi-jadi dia. Karena di sana ada guru di dalam kan. Iya tak? Ini kan namanya politik hukum. Jadi buat apa kita bicara pembinaan kalau politik hukum kita tidak mendukung? Ya. Oke, jadi itu yang paling mendasar ya, Prof. Terobosan yang harus dilakukan pemerintah saat ini ya. Persis. Nah, persoalan kebakaran kemarin, saya tidak menduga-duga, tapi saya yakin itu murni kecelakaan arus listrik. Karena lapas Tangerang itu kan dibangun 40 tahun yang lalu. Mulai dihuni kan? Nah, kalau 40 tahun yang lalu bangunannya, jangan sampai sudah lapuk, sudah bocor itu kabel-kabel kan? Baik, Prof. Solusinya sudah jelas ya, Prof. Harus ada terobosan di bidang hukum ya, Prof. Hukum. Politik hukum tadi ya, Prof. Ya. Ya. Oke. Kalau tidak ada terobosan politik hukum, rasanya sulit untuk membenahi lapas kita, Prof. Susah. Harus ada politik hukum yang harus berubah. Paradigma penegakan hukum yang harus berubah. Jangan semuanya harus dipenjara. Ya. Oke, jadi itu paling mendasar. Prof, selain itu apalagi, Prof, selain memang politik hukum yang harus dirubah ya? Karena lagi-lagi orang banyak menyebutkan bahwa kondisi lapas kita yang overkapasitas salah satu solusinya adalah membangun lapas. Enggak. Berapapun lapas yang Anda bangun itu tidak menyelesaikan masalah. Untuk sementara menyelesaikan, tapi jangka panjangnya. Ya kan? Ini kan narapidana itu angkanya mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk. Ya tak? Nah, kalau Anda tanya saya secara internal di lapas itu dengan kejadian Tangerang kemarin, maka setiap lapas, terutama lapas yang dihuni oleh lebih 1.000 orang, sudah ada pegawai yang ditugas khususkan untuk menangani. Tidak ada warga binaan lari, jangan ada perkelahian, jangan ada pemogokan, jangan ada serangan terhadap petugas. Itu kan main tugasnya. Tidak ada satupun struktur dalam lapas dan rutan kita itu di mana ada petugas khusus yang ahli secara teknis mengenai instalasi listrik. Ini yang saya khawatirkan. Karena itu saya usulkan segera sekarang di Jenpas kerjasama dengan PLN atau pihak swasta yang memiliki power plant yang ada di daerah-daerah untuk membantu melihat instalasi listrik di semua lapas dan rutan seluruh Indonesia. Harus seluruh direview semua ya?
harus, nggak bisa. Ini kan kalau ada penjara 20 tahun katakanlah. Kalau instalasi listriknya nggak pernah dievaluasi, ini soal waktu. Kan warga binaan kan. Nah, kalau disuplai listrik lebih banyak, tetapi instalasinya nggak dibenahi, kan bisa rusak kan? Ya. Ini yang terjadi di Tangerang kemarin. Sampai sekarang saya yakin itu kecelakaan murni itu. Kecelakaan murni. Usia penjara itu kan 40 tahun itu. Lapas Tangerang itu. Jadi Anda bisa bayangkan, jangan sampai memang instalasi listriknya, kabel-kabelnya tidak pernah kita benahi kan? Kita hanya benahi bangunannya kan? Ya. Ya, oke. Baik. Jadi Dan ingat ya, rata-rata lapas kita itu konstruksi atapnya itu kan masih menggunakan kayu. Karena waktu dibangun belum ada teknologi yang bernama baja ringan. Jadi begitu ada korslet, kebetulan mungkin kayunya sudah lapuk, ya mudah sekali menyala kan. Itulah sebabnya Tangerang kemarin atap roboh kan. Ya. Karena kuda-kuda penyangga atap itu mungkin kemakan api, hancur. Ya. Oke. Nah, Prof, kondisi itu solusi praktisnya. Betul. Artinya kondisi yang terjadi di Lapas Tangerang, Banten secara umum dari bangunan dan konstruksi dan lain sebagainya tidak jauh berbeda dengan lapas-lapas yang ada di seluruh Indonesia, Prof ya. Dan tidak jauh beda. Tidak jauh. Bahkan ada yang lebih tua kan? Iya, ya. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa lapas yang di Sukamiskin Bandung itu kan jauh lebih tua, dibangun Belanda begitu ya. Di zaman Belanda, tapi kondisinya malah terbaik katanya, Prof. Nah, itu bagaimana, Prof? Yang membedakan. Enggak, tapi ingat, jangan salah. Betul jauh lebih tua, tetapi di situ satu orang satu kamar. Jadi tidak berdesak-desakan juga kan? Ya, karena dulu filosofinya orang Belanda itu filosofi privilege. Satu narapidana satu kamar. Dibuatlah itu kan? Nah, kalau lapas kita yang ada sekarang, bisa satu kamar itu karena luas, gede, bisa 40 orang berjejal-jejalan di dalam kan? Ya. Nah, itu. Dua hal yang berbeda, jangan disamakan. Ya. Jangan disamakan. Oke. Konstruksinya memang waktu dibuat Belanda adalah konstruksi penghuni satu kamar. Ya. Baik. Jadi tidak berdesak-desakan. Ya. Yuk. Itu yang membedakan ya, Prof ya. Bagaimana Belanda dulu membangun lapas untuk narapidana. Dan waktu lapas Sukamiskin dibangun kan populasi narapidana kan sedikit. Ya. Jadi jangan disamakan. Dibandingkan tidak apple to apple lah ya, tidak Prof, tepat membandingkan. Bukan apple to apple itu. Iya. Oke. Prof, ini salah ini, Prof. Yang terbaru soal polemik soal Taliban yang berkuasa di Afghanistan ya, Prof ya. Ini juga ini terjadi di Indonesia loh, Prof. Saya ini dituding pro Taliban. Bukan hanya Prof Hamid Awaludin, tapi juga Pak JK juga sama. Iya, jadi gini ya. Gimana, Prof? Kisahnya ya, saya beritahu Anda ya. Sejak 2017 saya itu dilibatkan itu kan Pak JK Wapres yang datang minta tolong ke Pak JK itu pemerintah Afghanistan ingin sekali dikerjakan oleh Bapak Presiden Jokowi karena berkunjung ke sana kan. Ya. Setelah itu Presiden Ashraf Ghani minta Pak JK. Apalagi beliau masih wapres kan. Lalu Ibu Menlu kita Retno Marsudi bersama jajarannya follow up. Ya kan? Nah, lalu kita mulai sebenarnya pemerintah kita itu mulai melakukan dialog para ulama. Ya kan? Bagaimana para ulama ini tidak hanya mengutuk
Taliban. Ya, tetapi bagaimana para ulama mendekati dan memberi ide bahwa agama itu dipakai untuk kepentingan damai. Itulah sebabnya pernah ada pertemuan ulama yang diselenggarakan oleh Kemenlu. Ulama Indonesia, ulama Afghanistan, dan ulama Pakistan. Tentu Anda mengatakan, kenapa Pakistan? Ya karena markas besar pemimpin Taliban itu ada di perbatasan Pakistan dengan Afghanistan. Jangan salah. Dan cikal bakal lahirnya Taliban itu adanya di daerah itu. Nah, berlangsung. Di tengah jalan kita ada akses ke Taliban. Bagaimana caranya mendamaikan orang kalau Anda tidak punya akses ke dua belah pihak? Kan tidak mungkin, kan? Betul. Nah, kelompok Taliban menerima baik Indonesia untuk menjejaki kemungkinan mendamaikan dengan pemerintah Pakistan. Itulah kebetulan Pak Wapres yang menjadi pelaku utamanya, kemudian saya direkrut masuk. Dan saya direstui oleh Ibu Menlu waktu itu. Makanya tim saya orang Kemlu semua, bolak-balik. Ya, karena sering kami bertemu, tentu ada hubungan personal, kan? Ya. Saya bisa punya akses menelpon mereka, tetapi pada saat saya berhubungan dengan Taliban, saya juga berhubungan dengan pemerintah Afghanistan. Supaya kami tidak dianggap berat sebelah, kan? Betul. Nah, yang menjadi masalah, tiba-tiba Taliban menang dalam percaturan politik. Orang tidak bisa melupakan keganasannya di masa lalu, kan? Iya. Nah, disinilah awal masalah saya dan Pak JK dituding pro Taliban. Itu tidak benar. Yang kami lakukan ingin mendamaikan antara Taliban dan kelompok pemerintah. Kemenangan Taliban, pemerintah Afghanistan itu masih datang mengirim utusan ke Pak JK 3 hari loh sebelumnya, sebelum direbut kota Kabul. Tolong Pak JK, sebenarnya kami itu terschedule akhir September bertemu Taliban atas permintaan pemerintah Afghanistan, tetapi karena COVID kami tidak bisa berangkat, kan? Akhir Agustus waktu itu. Itu loh. Dan Taliban juga ingin sekali ketemu Pak JK dan saya di Qatar, tapi kan Qatar tidak bisa menerima orang dari Indonesia, kan? Iya. Karena COVID. Tidak terjadilah itu pertemuan. Ya. Jadi saya ini dianggap pro Taliban. Gimana mungkin? Agak kecewa atau tidak, Prof, dengan tidak, dengan tudingan itu? Mendamaikan orang, ya berikhtiar mendamaikan orang itu selalu ada risikonya. Selalu ada risikonya. Saya anggap itu harga yang saya bayar dengan ikhtiar mendamaikan orang. Ya. Apa bedanya dulu waktu Pak JK dan saya terlibat mendamaikan Poso dan Ambon? Kan saya juga dituding, bahkan Pak JK, ingat ya, dituding pro-Kristen. Iya. Sehingga showroomnya itu dibom 2 kali, kan? Iya. Iya. Ya, bomnya Molotov. Iya, saya ingat. Saya ingat itu. Jadi mallnya dan showroomnya. Coba bayangkan. Dia bilang karena anti Kristen. Coba tuh. Nah, sekarang kami ini dianggap lagi anti Taliban. Tapi begini ya, Bung ya. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Taliban memang memiliki rekor jelek, kekerasan. Nah sekarang, apa kita diam? Ayo, saya mau tanya Anda. Apa diam? Kan tidak, kan? Betul. Dalam perspektif agama, terutama agama Islam, mendamaikan orang yang bertikai itu, pahalanya jauh lebih banyak daripada pahala sejumlah ibadah lain. Coba tuh. Nah, itu yang saya pegang. Kan? Kalau orang berkelahi, ya tugas kita mendamaikan.
gitu loh. Itulah Tapi risiko ya, jangan, Prof ya. ya itu resiko. Nah, saya anggap aja gagal paham, Iya. gagal paham. Prof, tapi Tidak, setelah gimana? Taliban berkuasa ya, Prof. Sekarang setelah Taliban berkuasa, sudah mengucapkan selamat untuk Taliban belum, Prof? Dia telepon saya, Oh, minta saya hadiri pelantikan kabinetnya. oh iya iya. Dia telepon. Apa yang dibicarakan, Prof? Oh, macam-macam. Tapi saya konsisten ya, bahwa kamu harus melakukan amnesti. Ide amnesti yang dia lakukan itu dari kami. Jangan salah, Bung. Kan dia Iya, iya, umumkan iya. amnesti kan? Betul, betul. Nah, bahkan waktu itu saya bilang, teknik eksekusi amnesti itu saya bisa bantu kamu. Karena kita ada pengalaman di Aceh kan? Bagaimana Iya, memberi amnesti kepada para aktivis dan pejuang GAM kan? ya, betul. Itu dari kami, idenya itu penyelesaian Aceh. Wah, keren. Jangan salah. Suatu saat saya tunjukkan Anda dokumennya. Ya, Kan kita kasih paperwork, guideline kan, ya. gitu. Ini loh. Sebenarnya tidak apa terlampau cepat kemenangannya ini Taliban. Kita Ya, nggak perkirakan bahwa secepat ini. hmm, Itu karena Amerika pull out kan. betul. Nah, nampaknya tentara pemerintah nggak siap, Hmm, nggak siap. Oke. Selain Hmm. selain Prof. Hamid, apakah Pak JK juga diundang pada saat pelantikan kabinet? Iya, dia tanya saya. Ah, Saya bilang nggak mungkin. Karena Pak JK itu sibuk sekali urus Palang Merah dan Dewan Masjid kan. betul. Dia undang saya. Supaya Anda tahu ya, saya tidak sembunyi. Itu 2 hari sebelum direbut Kabul, saya berkomunikasi. Dan mereka mengatakan, kami akan rebut Kabul. Percaya. Ya. Beberapa jam setelah masuk, itu pun saya berkomunikasi lagi Ah, dengan Taliban. Bahwa kami sudah masuk. Waktu itu saya sudah mulai katakan ke mereka, ya, ingat janjimu tidak mengulangi kekerasan. Ya. Wah, Nah, mereka ada pun masalah di airport itu, Anda lihat, jangan sangka bahwa itu Taliban yang lakukan. Kan ISIS yang lakukan itu pemboman kan? ya, ISIS. Kedua, orang yang berdesak-desakan itu karena trauma dengan Taliban masa silam. Gitu. Jadi Jangan-jangan kamu anggap juga saya ini pro Taliban. enggak lah, Prof. Itu kan konteksnya dalam hal memediasi atas apa yang Persis. Prof dan Pak Iya. JK lakukan pengalaman Ya. selama ini kan. Tadi Ya. disebut konflik Poso, ya kan. Kemudian Aceh. Itu kan prestasi yang luar biasa, Prof. Saya tuh tertawa kalau saya dituding seperti itu. Dan semua orang yang menuding itu seolah-olah ahli tentang Afghanistan kan. Padahal selama ini kemana semua mereka itu. Ya kan? Ya. Itu aja. Yang kedua, ketika saudara-saudari kita Muslim versus Kristen berantem di Poso dan Ambon, kemana semua mereka itu? Ya. Ya, jadi tidak berdasar kalau saya dan Pak JK dituding pro Taliban. Tidak. Oke. Gitu. Prof yang Ada itikat baik. ya. Gimana? Ya, ada rencana akan berkunjung ke Taliban, Prof. Setelah ini. Kenapa? Ada rencana Ya. berkunjung ke Taliban. Tenang-tenang aja dulu. Tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja dulu. Jangan-jangan nanti diminta menjadi penasihat juga, Prof, nanti, Prof. Nanti dianggap lagi saya jadi mulanya Taliban. Oke. Kalau sekarang dianggap pro Taliban, nanti dianggap mullah Taliban. Iya, mulai Taliban from Indonesia. Ya, ya pro Indonesia. Prof, yang menarik, ini yang menarik kiprah Prof. Hamid Awaludin dan Pak JK ya dalam menyelesaikan berbagai konflik di Indonesia. Kemudian sampai sekarang hubungan dengan Pak JK masih sangat dekat sekali. Boleh dikata di situ ada Pak JK, di situ ada Prof. Hamid Awaludin ya. Kalau nggak ada di luar, kalau sedang tidak di luar negeri ya, Prof. Prof bisa digambarkan hubungan antara Prof dan Pak JK?
Ya sama dengan yang lain-lain, sama aja dengan yang lain-lain. Banyak juga kan orang dekat dengan Pak JK. Kebetulan memang mungkin dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama mengurus masalah perdamaian, ya iramanya selalu sama. Ibaratnya itu Pak JK baru berpikir saya sudah tahu keinginannya seperti ini, gitulah. Makanya dia selalu bilang yang bisa baca jalan pikiran saya cepat itu Hamid, ya kan? Ya karena memang dari sejak mahasiswa kan 40 tahun silam saya sudah bersama beliau kan. Ya. Sejak mahasiswa kan tidak ada aktivis di Makassar tanpa mengenal Pak JK. Betul. Ya kan? Bukan aktivis gitu lah kalau nggak mengenal Pak JK ya, nggak berinteraksi dengan Pak JK bukan aktivis ya. Iya. Yang kedua kita ini kan di kampung miskin. Ya kan? Begitu kita butuh uang kan datangnya ke Pak JK minta uang, Pak mau bayar uang sekolah Pak, kasih lagi. Tapi sekarang udah enggak kan, Prof? Enggak. Oke, Prof. Yang lain saya ingin cerita Prof. Hamid Awaludin mengenai bintang penghargaan Alfard ya. Ketika itu di Rusia. Iya, itu Prof. Hamid Awaludin sebagai duta besar Indonesia untuk Rusia dianggap berhasil kerjasama umat Islam Indonesia dengan Rusia. Nah itu gimana ceritanya, Prof? Begini ceritanya. Saya ini kan dosen, suka mengajar kan? Ya. Nah, waktu itu saya dengar ada 28 juta penduduk Rusia itu Muslim, dan ketika itu kelompok Dagestan, kelompok ekstrim di Rusia itu bagian utara itu selalu kan membom juga kan, ya kan? Ingat itu kan? Selalu ada pemboman kan? Betul. Nah di situ saya mulai masuk. Saya kunjungi komunitas-komunitas Muslim yang ada. Kemudian saya masuk universitas-universitas Muslim mengajar. Ya. Nah, lalu saya rajin sekali. Waktu itu jangan salah ya. Motifnya itu adalah motif ingin mencari akar masalah kenapa kelompok Muslim ini ekstrim banget di Rusia. Karena memang itu bidang saya kan. Lalu saya ingin tingkatkan volume perdagangan antara komunitas Muslim di sana dan Indonesia. Ya, saya ingin sekali agar baju-baju Muslimnya itu dibawa didatangkan dari Indonesia. Itulah sebabnya saya dekati semua komunitas itu. Mungkin karena itu mereka anggap bahwa saya adalah jembatan yang baik. Mungkin, saya nggak tahu. Karena sampai muftinya pun saya berteman baik. Ya kan? Itu mufti paling tersohor di Rusia, Syekh Rafil Gainuddin kalau nggak salah ya Prof ya. Gainuddin. Itu yang kasih saya award. Wow. Dan saya kunjungi sampai ke Kasan. Oke. Bertemu mufti-mufti daerahnya itu. Ya, Prof, dari semua capaian yang sudah dilakukan baik Prof. Hamid Awaludin sendiri ataupun dengan Pak JK dalam kemanusiaan, dalam perdamaian konflik yang sudah dilakukan selama ini, apa arti semua itu untuk Prof. Hamid Awaludin? Ya soal kemanusiaan. Bagi saya, Bu, kemanusiaan lebih tinggi daripada keberagamaan. Ya. Humanity goes beyond everything. Mendamaikan orang itu niatnya kemanusiaan. Buat apa kita bicara HAM? Buat apa kita bicara agama kalau nilai kemanusiaan kita tidak ada? Buat saya kemanusiaan. Baik. Saya tidak senang melihat orang bertengkar, tidak senang melihat orang konflik, saling bunuh, saling tidak percaya. Oke. Ya. Kalau Gandhi dulu, Mahatma Gandhi mengatakan, non-violence is the first article of my faith. Gerakan anti kekerasan adalah ayat pertama dalam keyakinan saya. Saya pun mengatakan mendamaikan orang adalah ayat pertama dalam keyakinan agama saya. Itu prinsip buat saya. Oke, baik. Humanity, kemanusiaan. Kemanusiaan. Baik, Prof. Ya.
Terima kasih sudah bersama kami dan mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi sempat sinyalnya putus-putus ya Prof ya. Sehat Oke, selalu Prof. thank you. Baik, salam Makasih sehat ya. Prof. Baik. Yuk. Ya, pendengar, demikian tadi Profesor Dr. Hamid Awaludin yang menjadi tamu dalam Power Breakfast Senin pagi. Nantikan Power Breakfast Senin pekan depan.